Tapi anak-anak pintar biasanya salah. Log 1 berapa? 1. Karena terlalu pintarnya jadi lupa. Kalau log 1 itu kosong 0 ya. Itu 1. Itu sudah salah 10 kali loh dosisnya. Kalau salah dosis. Ya. 10 pangkat 0 itu 1 bukan 0. Itu sering salahnya di situ. Kalau yang pangkat 3, pangkat 2 oke, tapi untuk pangkat 0 itu biasanya salah. Ya, oke. Mulai sekarang kamu harus pintar hitung. Karena ujian UKI nanti semua hitungan itu 60 soal. Makanya saya agak lama tadi kata-kata mau ujian itu mengkhawatirkan, tergantung kalkulator. 60 soal itu kalau kamu buka kalkulator tiap soal buka, balik ke soal hilang 45 detik. Kalau 60 soal hilang 1 jam masih tidak lulus. Itu terjadi kemarin, TO bulan awal Januari kemarin ada TO nasional, anak dari cuma 2 yang lulus bayangkan. Buka saya taruh di mana? Itu pun 56 sama 55. Cuma 2 loh bayangkan. Alasannya dosen-dosen ini kan pokok korban pandemi itu nggak ada alasan. Kenapa anak itu loh? Kenapa anak Unpad bagus, UGM bagus? UMM aja bagus. Kenapa udah bagus? Gak ada rasa lah pandemi. Ini masalah serius ya sekarang. Mungkin mahasiswa sempat. Saya sebenarnya sudah pensiun sih, tapi diminta buku aja juga. Karena kalau yang lulus kok cuma 2, tadi ajar lagi gimana mobility. Sebenarnya harus saya diganti sekarang. Tapi kalau saya masih nemenin saudara, supaya kamu pintar. Kamu jangan marah kalau tak marah itu kan. Saya marah ke kamu supaya kamu pintar. Karena saya nggak suka sama kamu. Ya, oke. Oke ya, next sekarang. Ini mungkin sudah di farmasi kita kemarin ada kertas grafik dalam rangka 4 ya, rektangular ya yang nanti juga semilog, log, dan log ya. Rektangular nanti saya sudah pakai ini. Nanti di farmakokinetik saudara pakai ini. Semilog. Jadi sumbernya linear, sumbernya baru logaritma. Kamu lihat di sini. Nanti kalau tingkat progresi, saudara bisa pakai. Sudah saudara mau pakai radio umum SD itu yang diajari ibu putih ya kamu kan ini. Ya itu kan pakai program. Kamu yang di farmasi tingkat kemarin, iya ya. Kenapa yang A cuma 1 orang? Kamu dapat apa? Dapat apa? A plus, A plus. Oh dapat B. Agak serius ya. Kamu kurang aktif. Kenapa anak internasional kalau begitu kamu loh? Anak internasional bagus. A ada angka 1 yang main A. Karena mereka terus tanya terus gitu. Anak reguler mana ada yang nanya terus tanya beruangan saya nanya apa ini juga nggak ada kan? Anak internasional kayak gitu. Makanya saya kaget kemarin. Pak, bayangan saya anak reguler pasti banyak yang nggak ada. Itu banyak tambah 10 loh. Kalau udah tambah 10 nggak ada yang dapat A. AB juga jarang gitu. Jadi saudara belajar lagi ya. Belajar lagi. Saya tahu kamu pintar kok sebetulnya, tapi terlalu manja aja. Ya. Oke ya. Next. Kalau saya ada sini. Ini terapannya ya. Pada disabilitas nanti saudara ukur apa? Stabilitas obat dan kenaikan suhu pada praktikum fisika farmasi itu pakai kinetika. Ya, pakai hukum Arrhenius ya. Saya bisa nulis. Sudah dapat sih fisika farmasi sudah dapat belum? Kasih jalan. Atau sudah dapat? Kalau belum dapat ya agak susah saya. Urutannya salah. Mestinya farmakokinetik ada spesial 5 harusnya. Bio itu ada spesial 4. Terlalu rendah kemarin. Basicmu belum bagus itu sebetulnya. Ya. Jadi saya nggak menyalahkan kamu, makanya saya berani nambah 10 kemarin karena basicmu kurang bagus. Bukan kamu nggak, tapi kurang bagus. Ya. Di solusi nanti itu kinetika, saya ngomong teori aja lah, nanti itu gampang ya.
Kemudian ini bedanya biofarmasi di farmakokinetik sudah waktu di biofarmasi saya tak usah ngomong lagi. Kegunaan sudah belajar farmakokinetik ya. Jadi merancang formasi baru ya, mengevaluasi mutu in vivo, merancang obat baru ya. Yang penting nomor 4 sekarang saya belajar ini ya, menetapkan dosis, sedimentasi dosis ya, itu yang penting untuk di klinik ya. Penyakit berbasis keberadaan obat, jadi kadar obatnya sekian dalam darah, penyakitnya begini, nanti kita pelajari ya. Yang kita pelajari sekarang adalah yang sebelah kiri aja, linear farmakokinetik. Padahal 90% obat itu non linear farmakokinetik ya. Linear farmakokinetik artinya apa? Kenaikan dosis nulis itu akan meningkatkan kadar dalam plasma secara proporsional. Misalnya 100, saya naikkan 200, 100 itu kadarnya 10, saya naikkan 200, kadarnya 20, 300 ya 30 ya. Itu linear farmakokinetik. Dia ikut order 1, masih ingat order 1 rumusnya? Masih ingat? Rumus order 1 dalam CP sama dengan dalam CP sama dengan dalam seno KT ya, men, kok nggak bisa di atas saja dan KT. Men KT. Ingat ya, kalau order 0 gimana? CP sama seno, men KT tanpa lor, ya tanpa lor. Ya saya coba di sini kita buka. Jadi T setengah order 1 itu tidak tergantung dosis. Saudara lihat T setengah adalah 0,93 per K atau 0,7 gram per K, tidak tergantung dosis. Jadi kalau saudara lihat film ada adegan bunuh diri minum obat 1 botol, 1 sabar diminum nggak akan mati dia, karena tidak tergantung dosis. Dia paling pingsan sebentar aja. Kalau mati itu berarti sutradaranya nggak ngerti farmakokinetik. Ya, nggak apa tidak tergantung dosis kok. Ya. Oke, yang sebelah kanan sekarang itu non linear farmakokinetik. Jadi artinya apa? Misalnya dari 100 kadarnya 10, 200 kadarnya 20, begitu 500 kadarnya 50, ya 600 kadarnya bukan 60 tapi bisa 1 gram. Ya 1 gram 2 kali tablet bisa jadi ribuan. Makanya hati-hati kalau ada temen yang punya asma, ya biasanya alkohol di kelas ini itu sesek gitu, kamu jangan terlalu kasihan sama dia. Dia pasti bawa aminofilin. Aminofilin itu non linear farmakokinetik. Beli 1 aja. Kamu kasihan banget putus nafasnya kamu beli 2. 1 tambah 1 bukan 2, bisa 10 bisa 100. Sehingga efeknya vasodilatasinya besar-besaran, tensinya akan drop snap, itu meninggal. Ya, itu terjadi di sini loh. Istrinya Pak Haryanto Sarpras itu, arisan dharma wanita itu, ya, terus milih-milih daster gitu, kena kasutnya itu, langsung kumat asma. Pasti di kampus B waktu itu. Mau dibagi gini kan dekat tiganya bukan jalan Erlangga aja. Sampai depan masjid sudah meninggal, nggak nuntuti. Karena sama Haryanto diberi 2 tablet aminofilin, kan nggak ngerti kalau dia. Ya itu bahayanya. Ya, oke. Ya mungkin dulu saya pernah ngomong, kenapa kopi kok secangkir kopi, kok nggak segelas kopi, kok nggak sebotol kopi? Ngerti kan? Orang tua itu pinter sebelumnya, esengnya benar, cuma nggak bisa jelaskan. Kenapa kopi kok secangkir kopi? Karena ukurannya, KPI-nya segitu itu secangkir itu. Kamu nanti bapak mas-masnya besar banget. Kamu beli 4 cangkir dari kopi hitam ya, bukan coklat enak kan? Ya.
Yang hitam itu, kopi yang hitam kamu minum 4 langsung. Tensimu akan ngedrop. Karena dia non-linear monokinetik. Bahannya coba beli silver queen aja, enak kan? Ya. Tapi beli yang segitiga, jangan yang benteng itu murah, bentengnya 10.000 ya. Kalau itu kan mahal 25 kan nggak salah, ya. Itu kamu beli 2 aja, habiskan langsung 2. Kamu kan punya kamu kan di situ ada teobromid, bukan non-linear monokinetik. Untungnya karena itu ngirit biasanya dicopet 1, untuk berikutnya lagi 1 kan gitu kan, jadi tidak terjadi. Ya, oke. Ngitungnya kalau non-linear sudah tidak pakai order reaksi lagi, tapi pakai mekanisme. Itu yang kamu pelajari di kimia, kinetika enzim waktu kamu praktikum biokimia itu kan pakai mekanisme. Saya nggak usah terangkan lagi. Kenaikan dosis tidak sebanding dengan kenaikan kadar darah. Kalau yang linear berbanding. T-setengah tergantung dosis. Kalau dosisnya 100, T-setengahnya sekian. Dosisnya 1 gram, T-setengahnya beda. Kalau yang order 1 nanti. Oke. Non-linear itu tergantung dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Itu dari satu kejenuhan. Kamu sudah belajar di biofarmasetika, absorpsi kalau karir, transfer aktif, kalau pembawanya terbatas maka dia akan masuk tanpa jadi tinggi kadar. Distribusi juga gitu. Obat sudah masuk dalam darah, albumin rendah, ya sudah jadi tinggi konsentrasi dalam darah. Tadi metabolisme juga sama. Enzim metabolisme dalam darah terbatas. Kalau obat yang terlanjur masuk akan ada obat yang tidak metabolisme. Itu bahaya, ya. Oke. Ini contohnya. Ini skripsinya mahasiswa yang tak gitu. Penicillin kalau dosis lazim A itu lurus gini linear. Begitu sudah 2 kali mulai tidak linear, C 3 linear lagi. Dosisnya 3. Ini baru eliminasi, belum absorpsi. Ya. Oke, next. Jadi kinetika non-linear itu hubungan tingkatan kadar obat dalam darah dan dosis tidak sebanding, tidak paham, ya. Eliminasi obat juga berpengaruh perubahan dosis, ya. Setiap individu punya kapasitas kejenuhan enzim yang beda-beda, makanya kamu tidak boleh tidur-tidur minum obat. Oh, gejala sakitmu sama ya dengan saya, tak minum juga nggak boleh. Itu beda-beda, ya. Ya. Reaksi kejenuhan enzim dapat dipengaruhi oleh induksi atau inhibisi. Artinya begini, misalnya sudah minum obat A gitu, sudah minum rifampicin juga, dia induksi, maka obat A akan cepat dipecah oleh rifampicin, itu berpengaruh, ya. Kalau kamu phenytoin sama phenobarbital, dia inhibisi. Jadi kalau dikombinasi itu akan waktu duration of action-nya jadi lebih panjang. Ya, itu harus paham. Ya, oke, sudah. Sekarang ke yang kedua. Ya, model farmakokinetik. Kamu boleh minum, boleh makan, tidak apa-apa saya, karena tadi dulu saya tidak apa-apa. Di luar negeri itu kalau kuliah boleh lu makan, sama asal pintar aja gitu. Ya, asal pintar. Tubuh saudara itu obat kalau masuk tubuh saudara dia akan bergerak dinamis, serentak dan kompleks. Gak ada yang terakhir masuk dalam darah terus dia, oh saya suka kok di sini, nggak baik mau ikut aliran darah enggak, pasti ikut aliran darah dinamis, ya. Serentak juga. Kompleks kenapa? Karena harus diikat oleh albumin. Albumin itu meningkat obat sebab tidak toksik gitu, ya. Juga memperpanjang durasinya. Misalnya di Bentlam itu tesnya 2 jam saudara. Terikat albumin 96%. Jadi kalau 2 jam habis akan dilepas ke darah. Sehingga durasinya bisa 1 hari. Ya sekarang durasi itu tidak tergantung tesnya aja gitu. Tapi kata Bapak albumin lebih menentukan, ya. Oke.
Karena kompleks ini maka disederhanakan dengan matematika, ya. Ini. Jadi model matematika dirancang meniru proses absorpsi, distribusi, eliminasi. Ya, nanti gambarnya saya nggak bisa nulis. Oh bisa. Jadi misalnya ada gini, ada kurva gini, ya. Maka beliau. Ini kan tahu ini absorpsi, ya. Ini distribusi dan apa langsung eliminasi. Jadi nampak di sini ada itu model matematika antara waktu T dengan CV, ya, model matematika. Jadi pengembangan persamaan CV versus T semuanya CV-nya sendiri. Ada berapa? Kadang perlu diuji statistik kalau tidak cocok, ya. Teori itu belum tentu cocok dengan di lapangan. Makanya mulai kalau anak muda sih terkenal pintar sih. Kalau anak bukan dinilai biasanya teoritis, ya teoritis. Kemarin aja saya di Padang itu, dosen-dosen saya itu lihat saya ngomong ya, menjelaskan soal OC kemarin. Mereka terus terbelalak semua, kok sampai segitunya ya. Iya karena Bapak Ibu sekarang teoritis, di lapangan udah kayak gitu. Kalau saya beri contoh kemarin di Padang, ada kasus orang PJK jantung koroner, soalnya ada yang gitu. Mereka dokter memberikan simvastatin, tapi secara teori atorvastatin lebih bagus. Kamu kata ajari di luar sini, dia lebih lipofilis, lebih banyak. Kenapa dokter penyakit dalam tidak memilih atorvastatin? Kok simvastatin? Dosen-dosen banyak yang itu atorvastatin kan lebih bagus. Kalau dibeli atorvastatin pastinya akan mati di lapangan. Kenapa? Karena mereka mikirnya nggak jauh. Atorvastatin itu tingkat albunya 99%. Kalau simvastatin cuma 80%. Jadi ada 20% yang bisa diikat oleh obat lain. Kalau pakai atorvastatin, albunya orang itu dipakai ator semua, yang lain free. Jadi toksik semua mati bahasanya. Baru mereka punya. Itu harus tahu lapangan. Ya. Lalu 2 kali ribut agak ribut saya. Furosemid itu kalau di Marokobe atau di mana dosisnya maksimal 20 mg. Tapi kenapa di kasus itu 40 mg? Ya karena pasiennya sudah udem di paru-paru sama kakinya, harus diberikan 40, keluarkan airnya itu. Dan kalau teoritis nggak ada itu, pasti 20 ya bisa mati, pasiennya sesak. Kalau paru-paru penuh air dan tetap dikeluarkan kan bisa meninggal. Nah itu harusnya lapangan itu lebih berbeda, ya. Saya biasa di lapangan, kalau ada apa-apa pasti saya tunjuk bagaimana rasanya baru buka teorinya. Jangan teori dibalik ke lapangan, ya. Ya. Ini akan saya lakukan di praktikum pertama nanti. Jadi ini simulasi in vivo sebenarnya, tapi kamu in vitro. Jadi misalnya bekel nanti sudah bekel ini, ya. Volume distribusinya 1 liter 1000 ml, ya. Di bawah itu ada keran, tapi nanti nggak punya kita yang ada keran, kita ambil dari atas. Ya. Jadi kalau kita keluarkan 10 ml tiap menit, ya. Dan setiap kali kita mengeluarkan 10 ml dari bekel, anggap 1 liter itu volume distribusi darah kita. Kalau ginjal kita pasang 10 ml, kita harus ganti cairan 10 ml dari luar. Karena tidak mungkin kalau dalam bawah kecil 400 ml kompres, kamu enggak kan diganti yang kamu minum. Ya itu langsung diganti, itu dalam tubuh kan begitu. Maka setiap kali keluar diganti air dan keluar makin lama makin turun kan. Nanti kita ukur konsentrasinya makin turun. Itu yang menggambarkan tetapan rasio eliminasi. Nanti barang kita bisa gitu. Sebentar saya carikan gambarnya aja. Ini tadi ya diambil lama-lama kan turun seperti yang ini di sini ya. Ini turun jadi gambarnya darah lurus ini. Karena dia lawan model 1 atau pakai lawan jadi lurus.
Kalau malam gambar kurva ini adalah parabola, nggak usah nggak dipakai. Oke. Nah dari ini nanti saudara akan bisa ngitung K eliminasinya berapa, T setengahnya berapa. Ya, hari ini sudah bisa ngitung T setengah. Ya. Oke. Balik ke sini. Sudah ini ya. Sekarang model kompartemen. Tubuh saudara itu dari susunan sistem dari kompartemen-kompartemen yang berhubungan sama timbal balik. Gak ada tubuh saudara lepas, gak ada, kecuali mau potong rambut, potong kuku baru lepas. Ya, semua berhubungan dengan timbal balik. Ya, kemudian kompartemen atau departemen atau bagian dianggap suatu jaringan atau kelompok jaringan yang punya aliran darah dan aktivitas obat yang sama. Jadi nggak ada tubuhnya, saya nggak mau dimasukin obat ini, dah. Ya sudah ikut aliran darah ke jantung, ke paru, ya harus ikut. Nggak ada nolak juga. Makanya aktivitas obat yang sama. Dalam masing-masing kompartemen obatnya diskusi merata. Model dari kaki, dari telinga, dari tangan, kadarnya akan sama. Karena distribusi merata, karena ada pompa dan jantung. Ya jadi akan sama. Ya. Model kompartemen dianggap linear dan merupakan sistem terbuka. Tidak ada closed compartment model, tidak ada yang ada open compartment model. Karena masuknya obat bebas, keluar ya bebas. Kalau lewat ginjal ya harus keluar, kalau enak ya di ginjal nggak usah keluar kan? Pasti keluar, itu namanya obat. Ya. Karena sejarahnya. Pertama model category. Ini dikemukakan oleh orang Inggris tahun 1901 ya, tapi kita harus hargai. Orang tahun 1901 ya, 1901 sudah pinter ya, karena tiap hari dia lihat kereta tram itu, kereta dalam kota itu yang buat gerbong ya, sampai sekarang masih ada kalau kamu ke London sana ya. Penumpang di sana disiplinkan, kalau naik dari pintu depan, keluar dari pintu belakang, kalau kita nggak bisa diatur ya. Dan dia pastikan depan itu adalah mulut, pintu belakang adalah ginjal. Pintu kan sudah bisa bayangkan gitu ya. Walaupun teori ini sudah kita tinggalkan sekarang, nggak bisa diterapkan sekarang. Kamu naik kereta dari Pasar Turi ke Gambir misalnya, naik Argo Anggrek, kan nggak perlu kamu datang ke Pasar Turi lewat kepalanya dulu jalan, kan sudah lihat CW5 ya, langsung aja ke CW5. Turun di Gambir ya sudah turun aja, kalau soal ekornya turun dari sana nggak bisa. Jadi teori ini sudah dipakai. Ya, itu kalau asumsi di kereta ya, tapi kalau sungguhan kan tidak dipakai. Ya, eliminasi obat apa lewat ginjal aja kan ya. Bisa lewat keringat, lewat ASI, lewat itu tidak bisa dipakai. Absorpsi juga tidak ada gula saja kan injeksi kan. Ya, jadi tidak bisa dipakai. Sorry saya tanya minum ya. Agak batuk saya dipadam dan terus. Kemudian berkembang dari model fisiologi. Di sini agak maju sedikit, tapi juga bisa dipakai lagi. Jadi kalau orang sakit itu dilihat organnya. Kalau organnya sakit besar, maka dosisnya besar. Itu waktu teori. Agak maju tapi masih salah. Jadi kalau orang sakit liver itu organ yang paling besar di saudara. Levelmu yang cowok itu, yang cowok dewasa itu levelmu sekitar 2 kilo. Berarti kamu akan dosisnya kalau sakit level, dosisnya besar. Padahal kamu sudah ngerti biofarmaseutika. Kalau obatnya lipopil, maka dosisnya kecil bisa aja, kan gitu. Jadi nggak cocok gitu. Pasti dipakai sih pada saudara yang skripsi di Van Alan atau skripsi di tempat saya di biomedik itu masih dipakai model, tapi itu sudah tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Nah, pada mencet itu kan tidak menggambarkan sesungguhnya. Ya. Kadang-kadang saya uji skripsi itu ya agak gimana gitu. Misalnya pakai ekstrak ini, nggak masa orang sehari harus minum daun, makan daun itu 20 kilo gitu kan. Kan ekstraknya cuma kecil kan, akan gimana.
Kalau di alukan ke daun yang utuh itu 20 nggak mungkin, Mas. Ya itu ya kelemahan dari pakai hewan coba. Ya, oke. Sekarang ke makanya model fisiologi dipakai pada hewan aja, ya. Sekarang model dipakai adalah mammillaria. Di sini ada kompartemen sentral dan ada kompartemen perifer. Sentral itu plasma jaringan produksi tinggi. Kalau kulit saudara putih, urat-urat pembuluh darah saudara kelihatan. Kalau saya rasakan saya itu, ya. Jadi kelihatan itu adalah kompartemen sentral. Cabang-cabangnya itu adalah kompartemen jaringan atau perifer. Ya, oke. Kegunaannya adalah merumuskan persamaan diferensial. Disimpedit itu laju ya, masing-masing kompartemen. Gambaran nyata laju proses menunjukkan berapa banyak tetapan probability yang bisa dihitung. Ini kalau kamu belum mengerti itu seperti ini tadi yang saya mengatakan. Ya, gambar seperti gambar ini. Ini gambar swab injeksi kan, yang pertama. Pasti IV kan, ya. Dia akan diinjeksikan akan masuk ke sentral kompartemen. Kita ngomong obatnya tidak lipofil. Jadi diinjeksikan masuk dalam darah, ya. Kemudian karena dia tidak lipofil maka akan dieliminasi lewat ginjal langsung. Sehingga gambarnya kalau digambar antara waktu dan long CP gambar lurus ini tadi. Ya. Dari sini aja sudah bisa lihat kan nanti saya bisa ngitung T-setengah, saya bisa ngitung eliminasi, saya bisa ngitung PD gitu. Ya, nanti habis ini kita ngitung. Bisa ngitung parameter macam-macam. Kita beralih ke gambar kedua. Itu ada spek injeksi, ada kapsul, ada tablet, ada inhaler, dan sebagainya eksposuria. Berarti itu pemberian ekstravaskular, bukan IV. Kenapa ada spek? Kalau saya tanya, kok ada spek itu kenapa kok masuk situ? IM ya, IM itu masih ada absorpsi. Kalau pakai spek kan, kalau IM itu masih ada absorpsi. Dia akan masuk sentral kompartemen. Kalau kita minum ya masuk dalam sentral saudara ya. Tapi ada proses KAA nih, absorpsi di sini. Sudah bisa ngitung tetapan laju absorpsi. Saya kan bapak-bapak semuanya. Kalau bawa hari ini bisa ngitung sudah. Ya nanti join aja yang bawa ya. Oke, kalau digambar antara waktu dan long CP sebelah ini yang sini ya. Di sini ada yang naik, ini adalah absorpsi, eliminasi. Distribusi mana tidak nampak karena di sini obatnya pola tidak lipofil, jadi tidak terdistribusi ke jaringan. Nah, ini ada di sentral kompartemen. Oke, ya. Oke, next. Sekarang kita mau obatnya lipofil. Obatnya lipofil diberikan IV bolus. Maka dia akan masuk sentral kompartemen. Di sini sentral kompartemen. Karena dia lipofil maka bisa ke jaringan, ya, visi peripheral kompartemen, masuklah dia ke sana, baru mengeliminasi, ya. Kalau digambar antara waktu versus long CP ada dua fase di sana, turun tajam ini adalah fase distribusi, ya fase distribusi, ini fase eliminasi, paham ya? Distribusi eliminasi. Kita bisa hitung apa laju absorpsi nggak eliminasi ya, setelah kemudian distribusi bisa kita. Gambar terakhir ini gambar ekstravaskular, tapi dia lipofil. Jika begitu masuk dalam kita minum kan ada absorpsi, KA ada di sini, kita bisa hitung KA. Di sini ada F kecil ada fraksi dosis terabsorpsi. Artinya kalau sudah minum obat 500 mili paracetamol, yang masuk darah mungkin cuma 400, maka F-nya adalah 400 per 500, 0,98 ya. Oke. Kalau yang masuk 450 ya 0,9 itu ya. Oke. Kalau digambar antara waktu dan long CP maka ada 3 fase di sini. Ini absorpsi, ini distribusi, ini eliminasi. Kalau kamu baca jurnal ada ke Petros, kurva dengan hidung, itu berarti kompartemen. Kalau without nose itu kompartemen satu, yang pesek itu tidak ada itu kompartemen satu. Ini kan macam loh, ya itu kompartemen.
Absorpsi, distribusi, eliminasi. Ada sekarang nggak ada pesek kok Itu distribusi. ya kan? Oke, next. Ini adalah kompartemen 1. Ya, dibuat tulis-tulis sebelum diinjeksikan, kosong tubuh itu, nggak ada obat. Tapi after tulis-tulis setelah diberikan, ini titik-titik merah. Dulunya merah di titik-titiknya. Kenapa titik-titik? Karena dia hanya di sentral kompartemen, tidak di jaringan. Ya, tapi dengan kompartemen 2 ini dibuat tulis-tulis kosong, nggak ada obat untuk diberikan. Immediately segera setelah diberikan, lihat itu kompartemen sentral itu kotak jantung, lever, ya, sama udara besar itu adalah sentral kompartemen. After distribution semuanya merah karena jaringan penuh dengan obat, dia bisa menuju jaringan kalau dia dipukul. Oke, ya. Sekarang kita ke sini, ke yang gampang dulu, kita mulai hitung sekarang. Kompartemen 1 terbuka intravenal lagi sama, ya. Berarti obat dimasukkan, set gitu ya. Kita ngomong kompartemen 1 berarti obatnya tidak lipofil, ya. Dia akan masuk sentral kompartemen, DB kali DD itu adalah sentral kompartemen, langsung dieliminasikan, ya. Secara serentak masuk dalam sirkulasi sistemik yang diinjeksikan, masuk kan, ya. Tidak ada pas waktu itu, iya tidak ada, langsung masuk darah. Saat cepat terjadi keseimbangan keadaan dalam tubuh. 1 menit aja, kalau ngambil telinga kiri, telinga kanan dari kelinci, keadaannya sama. Karena ada jantung yang memompa. Oke, ya. Obat dalam tubuh DB itu drug antibody tidak dapat diukur secara langsung kalau kamu tidak tahu volume distribusinya berapa. Volume distribusinya orang itu berapa? 5% berat badan. Jadi kalau kamu 100 kg, darahmu itu adalah 5 liter. Kalau kamu 50 kg, darahmu 2,5 liter. Kan gampang itu ya. Eliminasi juga sebetulnya adalah metabolisme tambahkan ekspresi harus lewat urin. Tapi karena metabolisme itu tidak lebih dari 5%, jangan tidak ada. Sehingga eliminasi sama dengan KS ya, karena kecil sekali. Tadi rumus order 1 ya. Kalau log berarti tanpa 2,3 ya. Ya, itu ya. PD adalah dosis per CP0. Nah, CP0 itu yang mana sih ini? Balik ke sini lagi. CP0 ini. CP10 ini adalah CP0. Ya. Sehingga PD adalah dosis per CP0. Dosis per CP. Ya, oke. Kemudian sekarang yang ketiga di sini ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga. Ya. Karena dosis per CP0 tadi, maka PD itu tidak punya arti fisiologis karena tergantung CP0. Dosis kan tetap, misalnya 1 gram 1000 mg. Kalau CP0 yang 100 ketemu berapa? 10 kan? Kalau CP0 10 ketemu 100 kan? Kalau CP0 1 ya ketemu 1000 PD-nya, dan itu amat sangat tergantung CP0. Maka kamu kalau nanti ngitung ketemu CP0 kalau 5 liter apa nggak salah. Orang itu kan paling nggak 60-70 kan, berat badannya kan segitu. Ya sekitar itu juga nggak salah. Berarti obat itu nggak lipofil. Kalau kamu nanti ngitung dulu, PD-nya kok 600 liter, nggak salah kan? Karena obat itu lipofil. Ya. Kalau obat lipofil maka darahnya kecil karena banyak mak kejaringan. Dia darahnya. Kamu nggak usah protes nanti terapannya pada kalau kamu masuk kardiologi ketemu dokter-dokter jantung. Kenapa didoksin itu waktu parunya 48 jam sama dokter diberikan tiap hari? Logikanya kan belum habis sudah ditambahin kan katoksi, tapi enggak, karena dia kompartemennya 3 malah, dia jadi masuk ke jaringan darahnya kecil, aman-aman saja. Ya.
Dulu ketakutan itu saudara. Di GOS itu masuk Indonesia tahun 84. Uji cobanya di Sukomo. Orang pertama yang di GOS itu saya. Ya, makanya waktu saya minum dikelilingi dokter kardio sambil bawa antidot barangkali saya apa. Enggak apa-apa. Jadi tadi itu waktu itu dulu kita nggak ngerti farmakokinetika, belum ngerti tahun itu. 84 kita belum ngerti farmakokinetika. Ya sudah garis tangan saya bagus. Ya, saya skripsi itu jadi cepat. Saya lulus tahun lebih dulu dari angkatan saya. Saya lebih sudah berangkat kelas. Ya lebih dulu setahun. Dan karena belum berkembang farmakokinetika, saya disekolahkan Badan POM ke Jerman untuk belajar farmakokinetika. Bayangkan saya belajar Jerman kayak itu, dulu belajar ke sana. Gitu. Tapi saya cerita kamu, oh, anak-anak zaman saya itu bodoh. Masalah uang itu bodoh, nggak ngerti investasi, nggak. Saya dulu dapat dari kuliah Jerman tahun 84 itu diberi uang 3,5 juta rupiah. Bayar SPP di sini itu 12.500. Ya, kalau mau beli Honda C70 yang keren itu waktu itu keren C70 65.000. Beli pijak keluar pertama yang warna elek itu agak roti tawar bentuknya elek itu ya, itu 650.000. Mau beli rumah di Rongkot di DKP itu ya 1,3. Kan nggak kepikiran gitu. Oh, saya ajak naik kapal ke Medan, ke Padang, ke Makassar, ke Mangoro, ayo kita ke Padang, ayo kita ke Medan, gratis dong. Tapi nggak apa-apa, ada kenangan tersendiri. Tahu pernah jam 1 malam kalau orang ini ke Riau Jawa sambil nyanyi-nyanyi, nggak pernah kan? Saya nggak pernah. Jadi itu nggak bisa dihilangkan. Makanya nikmati hidup selagi waktu masih muda. Kamu nggak akan nyesel nanti kalau nggak pernah menikmati masa muda. Ya, jangan mikir uang aja nanti mati nggak bawa uang. Ya kan nggak bawa uang. Ya. Buktinya waktu saya hilang tahun segitu ya saya nggak mati kan, masih bisa makan. Ya, kamu yang pinter ya. Nanti kamu kerja di Jerman. Ya, di sana salarinya tinggi. Saya waktu belajar farmakokinetika di sana itu ditawari di sana, dia tertarik sama saya. Saya kalau kerja kan dulu praktikum kimia farmasi aja jam 8 sampai jam 5 sore, saya jam 12 selesai. Mau salah mau enggak itu ya pulang, saya nggak mau saya praktikum sampai lama-lama. Tapi banyak benar gitu. Pilih saya itu mesti benar. Ada campuran isinya apa saja. Saya isi ini udah tahu saya isi gitu, itu sudah tahu. Ya, jadi milik saya pas sampai dicurigai saya itu ngintip ya kunci. Lalu kerja apa saya malam-malam berkampus ngintip kunci, nonton bioskop apa, ya kan? Dipanggil sama dosen-dosen kimia analisis, karena saya betul terus diberi soal sulit yang tidak akan ketemu, karena saya kan mikir kalau ini tertutup sama ini. Pasti saya kan mikir, rapor kan mikir. Akhirnya saya disuruh praktikum di depan dosen-dosen. Bener akhirnya, kecuali kan dosennya, iya malu dosen-dosennya. Ternyata ya bener ya, iya logika saya jalan. Tapi jangan ditiru saya ya mas-mas, saya dulu nakal. Mesti provokator saya itu, saya protes itu ya, itu saya dulu waktu mahasiswa. Ya. Pernah ya waktu ulang tahun saya pas di farmasi praktikum, kan pakai tes dulu, kan di tes nggak bisa, tidak boleh praktikum, ya. Semua teman-teman saya itu ngajak di jawab, ya. Kita ulang tahun pokoknya betul-betul kabel dan kita akan makan, nggak jadi praktikum. Ya akhirnya suruh semua, nggak usah jawab, ya pura-pura nggak tahu aja, akhirnya nggak praktikum makan. Ya, terus pokoknya didekat dulu ya gitu, terus gak usah ngomong. Nakal saya dulu. Saya gak mikir istri situ. Kamu tahu istri aku? Lulus S1, 24 kan? Tapi kok gak ada 3 sih? 2 kemana yang penting saya lulus. Ya. Saya gak mau ambil 12 SKS.
24, 26 gitu. Saya senang dulu. Kalau saya, kalau kamu enggak, karena sekarang kan pinginnya 24, 24. 24 enggak nyamin. Enggak nyamin. Kamu nggak usah terlalu pintar jadi aneh. Aneh pintar terlalu pintar aneh. Iya. Dulu tuh ada teman saya yang pintar anaknya resto. Anaknya resto. Kalau usia itu mesti rambutnya panjang cewek. Mesti rambutnya digini kan tuh akan ditutup gitu. Ya sudah ditutup. Tapi dia kalau nyontoh mau gitu. Ya. Kok udah bisa tutup cici kamu coba nih gitu. Oh ditutup, nggak ditutup, nggak mau karena rambutnya panjang tutupin semua. Dulu itu saya dipacok-pacokkan dia, tapi saya nggak mau. Karena selain anaknya rektor, bukan anak rektor nggak apa-apa. Dia lebih pintar dari saya. Ya, IP-nya mungkin 28, lebih pintar dia. Gak enak cowok-cowok jangan mau kamu lebih gak pintar jangan deh. Ya itu dari saya ya. Nanti kalau sudah punya anak gitu dia terus ngajari anaknya, bapakmu biar goblok kan malu gitu. Itu kan ibumu gitu kan jadi gak enak. Jadi saya gak mau. Mending pilih yang tidak pintar. Oke ya. Balik ke sini, ilmiah lagi. Ya, walaupun distribusi jangan diharapkan di jumlah itu ke luar liter, mililiter enggak. Tapi proses berat badan. Contohnya, kalau PD orang itu 3,5 liter pada subjek 70 kg bisa saya tulis PD-nya 3,5% Ukuran. Jadi jangan kaget kalau baca jurnal, kali liter, tak mililiter ya, kata salah. Ya, kalau orang itu udin bengkak ya pasti PD-nya bisa. Jadi ini harus tahu orang itu dari udin, orang ginjalnya bermasalah mesti perban kakinya bengkak, ibu hamil perban kakinya bengkak itu akan ya. Oke. Nah ini cara ngitung PD yang ada saya terangkan. 10 gram atau salsila diberikan IP. Jika CP0 40 mg% hitung PD-nya. Pasang rumusnya PD dosis per CP0. 10 gram bisa saya tulis 10 kali 10 pangkat 3 mg, oke ya. 40 mg persen artinya 40 mg dalam 100 ml. Kalau dalam 1000 kan 400, bisa saya tulis 4 kali 10 pangkat 2. Oke, tinggal coret saja 100 bagi 4 adalah 2. Oke, itu cara itu. Sekarang kamu keluarkan kalkulatormu yang saintifik ya. Atau kalau kamu punya iPad atau sih ada di situ ya. Ini kamu itu misalnya. Ini adalah hasil praktikum anak-anak sekolah farmasi atau Oklahoma di Amerika Serikat. Ya, dia coba pada kelinci. Dia berikan dosis kelinci suntikan ketelingannya 400 mg bolus IV. First concentration. Ini ada time of specific value, berarti pada 2 jam dia mendarahnya. Darahnya 4,5 mikrogram per mililiter. Pada 6 jam diambil lagi darahnya kelinci itu 3,7 mikrogram per mililiter. Sekarang kamu diminta ngitung berapa eliminasinya, berapa T setengahnya, berapa CP0-nya, berapa PD. Ayo. Jadi saya tadi sudah ada apa? Saya di sini. Bagaimana caranya? Kita pasang rumus order 1. Coba saya tulis ya. Saya tulis di atas saja. Bulan CP sama dengan bulan CP PAD, ya kan? Ya. Sekarang kita kan belum tahu C0-nya. Anggap konsentrasi terbesar itu adalah C0. Berarti 4,5 itu kita ambil anggap C0 sementara. Ya. CP-nya adalah yang kecil, jadi tulis sekali di bawahnya log 3,7 sama log 4,5
Kita kan cari K-nya. T-nya berapa? Saya sih berapa T? Ayo, saya sih berapa T? Berapa? Kalau CP-nya saya isi 3,7, C0-nya saya isi 4,5, T-nya saya isi berapa? Ya 4 toh, antara 2 dan 6, iya kan? Jadi 4, kita tahu K-nya sekarang, K-nya berapa? Coba. Nggak sulit kok, nggak tidak sulit. Shift lock. Oh ini kan nanti lan nggak usah. Oh iya. Iya lem. Ini gimana cara aku? Ini aku hapus dulu gimana? Apa yang dihapus? Kegedean. Ya. Berapa? K-nya adalah 0,05 ya, 0,04 sekian gitu ya. Langsung bulatkan 0,05, pinter kamu. Kamu pinter kok ya. Kalau K-nya 0,05, berapa T setengahnya? 0,7 dibagi 0 paksa kalkulator lah. 0,07 dibagi 0,7 dibagi 0,05 itu 70 bagi 5, berarti 14 jam. Gampang kan? Gak usah kalkulator. Ada yang tidak paham? Kalian itu berapa? Oke? Ya. Jadi tesnya eliminasinya adalah 0,05, saya tulis ya. Kok nggak bisa? Dikurangi 2. Berapa ya, Pak? Ya Allah, kasih. 0,05 sisanya 14 ya. Sekarang kita balik ke rumus tadi ya. Saya minta yang sayap kiri ya. Sayap kiri kita lihat rumus itu. Signalnya kita cari, CP-mu kamu 4,5. Yang sini CP-nya ada 3,7. Tinggal masuk aja. Jadi yang sebelah sana len 4,5 sama dengan len C0 min 0,05 sudah ketemu kan tadi K-nya, T-nya adalah 2. Kalau yang sini len 4,5 tidak 3,7 sorry 3,7 sama len C0 min 0,05 kali 6 karena T-nya 6 berapa coba? 3,7. Berapa yang sana? Yang masnya atau berapa? Itu apa sih? Itu nelen C0 yang CP C0. Ini. Loh. Yang sini berapa? 5 ya, 5 ketemunya. Yang sana juga 5 sama. Oh iya. Mau pakai 4,5, mau pakai 3,7 ya ketemu 5. Oke? Oke ya? Paham nggak? Ada yang belum paham kayak?
Coba yang 3,7, log 3,7 sama log seno, min 0,05 kali 6. Itu kan baik kalkulatormu, saya diktir dari sini 0,05 kali 6. PTN sudah. Plus log 3,7. Sudah? Hasilnya shift log, anti log. Oh. 5 kan? 5, yang salah juga sama ya, 0,05 kali 2 ya, plus pindah ke kiri kan plus log 4,5, hasilnya shift log anti log, hasilnya 5 sama. Kesini diambil. Oke. Ini tadi berapa? 4,5. Oke. Enggak cukup 1,6. Sudah. Nanti di rumah ulang lagi ya. Next saya tadi nggak selesai. Nanti K7 terus sama dengan Oh, belum tadi PD-nya ya. PD-nya adalah dosis per CP0. Dosisnya 400 kan? terus habis itu Ya kan, dosisnya 400. CP0-nya 5, berarti PD-nya adalah 80, 400 lagi 5. Oke? Ini sudah ada kuncinya, tinggal melihat yang kita terus ini hasilnya kan 1,6 Sekarang ke sini. 1 dengan CP Ini organisasinya pakai eksponensial. Kalau orang-orang anak-anak dari barat sana nggak mau pakai Iya, tilem deh. makro, pakai jadi pakai dari eksponensial. CP sama signal E pangkat K itu organisasi. Ya, waktu saya ngajari anak-anak USA di Australia dulu, warmogenetik, dia mereka sukanya pakai CP sama signal E pangkat K. Coba di soal ini, berapa signal? Gak ngitung, tinggal baca aja, berapa signal? Tulisin aja baru. 78. CP sama 78 E pangkat KT kan, berarti signalnya 78. K-nya berapa? 0,46. Ya. Sekarang saya tanya tanpa kalkulator, tutup kalkulatormu. Berapa desilanya? 0,7 dibagi 0,46, bilangan bagus loh. 70 bagi 45 lah. Yang 1,5. Nah, itu harus cepat gitu. Iya. Harus cepat kan, nggak boleh lambat. Oke? Oke. Sekarang next, ini adalah hasil praktikum Oklahoma lagi. Ini. Biji berikan air bolus 500. PD-nya 30 liter. K eliminasinya di 0,2. Berapa CP pada 2 jam? Tetap saudara pakai rumus dan CP ya sama nasi 0 min KT, tetap itu aja. Nah, mana ada? Ya, dan CP sama dengan nasi 0 min KT 0 ini kan? Yuk, CP yang ditanya di sini, sinolnya berapa? Nah, jatuh di situ. Nah, sinolnya kamu harus hitung. Sinol tadi apa? Dosis per PD kan? Dosis per PD. Dosisnya 500, PD-nya 30. 500 bagi 30 adalah 1000 bagi 60. 1/6 adalah kan 100 bagi 1/6 adalah profit 16,67. Ya, saya tadi lupa. Mulai sekarang sudah sama. Setengah itu 0,5, 1/4 0,25, 1/6 16,7 ya. Nanti 1/9 berapa? 1/13 berapa itu harus sudah di sini. Ya sekarang Tapi tadi berapa PD per? Kalau ketemu saya tuntut dengan sepatu. Ya, berarti CP sama dengan 16,67 min 0,2 kali 2 berapa hasil?
Berapa? Ketemunya berapa? CP-nya? Masa nggak ketemu? Coba ikuti saya, 0,2 kali 2 ya. Beri tanda minus depannya. Ditambah 0,16,67 Siplok 11 ya. Ya, 11, sekian ya. Oke, paham? Yang sebelah kiri paham? Udah ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau 2 saya ganti 4, pada 4 jam berapa? Kalau time since I've been nya 4, berapa? Sampai latihan. Ya apa tadi? Berapa? Lebih besar dari 11 atau lebih kecil dari 11? Lebih kecil, jawabannya 7,5 ya. Oke, 7,5 ya. Oke. Next sekarang. Ini yang akan saya lakukan di praktikum nanti. Ya. Saudara minggu depan sama Bu Ari enggak ya saudara? Jadwalnya ini aja deh. Ya saudara sama Bu Ari kan dulu aja. Nanti kalau mau ketemu saya, kamu WA saya lagi. Ya, kamu mau WA saya nanti kita atur waktunya kapan. Ya. Oke. Ini seorang wanita 50 kg diberi obat antibakteri antibiotik ya, secara IV bolus ya. Dosisnya 6 mg per kilogram berat badan, berarti nambah 53 mg. Sampel diambil setiap waktu seperti ini. 0,25 sampai 18 jam keadaannya ini. Ya. So diminta hitung eliminasi dan tes tengah dari data ini. Ini hasil praktikummu nanti. Bagaimana cara itu? Logikanya dulu. 16 jam. Gimana? Kan gambarnya kalau saudara kan mesti ingat gambarnya, kalau nggak bisa ya. Gambarnya kan begini, ya kan? Ya, tadi kan gambarnya begini. Berarti saudara regresi antara waktu dan sisinya. Untuk mencari kebersamaan garis ini, nanti B-nya itu adalah eliminasi. Nanti T-nya berapa? Tinggal balik aja 0,7 dibagi eliminasi. Ayo coba. Kalau begini nih saudara nggak usah regresi semua. Karena semua titik ada di garis ini gitu loh ya. Semua titik ada di garis ini. Regresi 3 titik terakhir aja sudah ada masalah. Sekarang regresi 3 titik terakhir 6, 12, dan 18. Coba. Ya 6, 12, 18. Ya di lon atau order 1 kok. Order 1 ya pakai lon. Gak boleh tanpa lon ya. Nice. Terus kamu kenapa jelek semua? Ini jawabannya. Ya. Masa regresi 3 titik aja lama. Kita cek dulu R-nya berapa. R-nya berapa.
Cek R-nya berapa? Jangan diteruskan. Kalau R-nya salah jangan diteruskan. R-nya berapa? Berapa? Gak ngecak, gak ngecak, gak Ya, ngecak. betul ya. 0,999. Oke. B-nya berapa, Mbak? B-nya berapa? Ya, jadi B-nya min itu menandakan kurvanya arahnya ke kiri, jadi nggak berbanding ya. Ke kiri min, jadi 0,17, ya kan? K-nya 0,17. Berarti T setengahnya adalah 0,7 dibagi 0,17. Kalau usah kalkulator, berapa itu bilangan bagus? 17 Agustus itu bilangan bagus. 70 bagi 7, 4 jam, ya. T setengahnya 4 jam. Oke? Oke, sudah terjawab. K eliminasinya 0,17, T setengahnya 4 jam. Sudah, yang B sekarang. Yang B, ya. Kalau ternyata ya antibakteri antibiotik tidak efektif pada 2, produksi 2, berapa lama kerja obat? Berarti kamu tetap harus pakai rumus order 1 tadi, ya. Ln CP sama dengan ln C0 dengan D, ya. CP nya adalah 2 karena lebih kecil dari 2 tidak berkhasiat, dan CP nya 2. Jadi persamaanmu tadi CP 0 nya berapa? Dari regresimu tadi masih nyimpen kalau kamu belum off. Berapa? Antilon A. Persamaan garismu tadi, antilon A berapa? Hah? Masih nyimpan, kamu belum off kan? Kalau kamu rubah-rubah nggak apa-apa, kamu masih nyimpan 8,5, ya. CP 0 nya 8,5, ya. Berarti K nya kan 0,17, T nya berapa? Jadi ln 2 sama ln 8,5 min 0,17 kali T nya berapa? Berarti kalau tes setengahnya 4. Kelasmu ini kelasnya Bu Arina sebetulnya, ya bukan saya harusnya. Tapi ada apa-apa sih. Nanti kamu ikuti aja sama Bu Arina, kalau nggak ngerti saya akan masuk lagi. Hitung ya lagi. Senin Selasa Bu Arina, yang lain saya. Berapa hasilnya? 8,5 jam. Ya, 8,5 jam, oke? Ya, next sekarang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga obat tereliminasi 99%? Pertanyaan C. Kalau tereliminasi 99,9, yang tinggal berapa? 0,1, berarti ln 0,1, CP nya 0,1, ln 0,1. C0 nya berapa? Saya isi berapa C0? Persen 100, ya. Persen itu kalau utuh 100 kan. Ln 0,1 sama ln 100 min 0,17 tadi kan saya hitung kali T, berapa T nya? Sudah 40 jam ya. 40 jam ya. Ketemu nggak? 40 jam ketemu nggak yang kiri? 40 jam ya. Sekarang saudara jangan hanya bisa ngitung aja. Ngitung itu gampang. Sekarang saya tanya sama, apa artinya jawaban A tadi ketemu 4 jam, jawaban C ketemu 40 jam, apa artinya? Setengah 4 jam kan tadi? Kamu baru saja ngitung C itu 40 jam, apa artinya? Bahwa ya kamu bisa mikir harusnya bahwa obat tereliminasi dari tubuhmu itu setelah 10 kali waktu. Obat apapun yang sudah minum habis dari tubuhmu setelah 10 kali waktu. Misalnya saya sakit jantung ya, obat saya digoksi.
Waktu parunya 48 jam. Maka hilang dari tubuh saya setelah 480 jam, 20 hari. Itulah yang salah di Indonesia. Misalnya saya nanti sore ke Singapura, lupa bawa dimusi, tak minum saya 3 hari, sekali keempat balik ke Surabaya. Tidak boleh saya minum dosis lazim lagi, tidak boleh. Karena setelah 3 hari kadar saya jadi berapa? Itu harus dihitung. Kalau di luar negeri dihitung. Kita tidak dihitung, kami tidak ada mati juga orang Indonesia itu. Aneh orang Indonesia juga. Ya. Tapi harusnya dihitung. Jadi saya harus gitu, kadang jadi dilihat itu, oh dosis saya harus diturunkan sekian itu harus. Paham ya? ABC sudah paham? D sekarang. Jika dosis saya 2 kali kan, berapa lama kenaikan lama kerja obat? Tadi lama kerja obat 1 dosis berapa? 8,5 jam kan? Kalau saya naikkan 2 kali jadi berapa? Jangan ngomong 17, buktikan dulu. Ya, jangan ngomong 17. Kita buktikan sekarang. Ya. CP-nya 2, len 2, ya untuk D ya, len 2. CP0-nya menjadi 2 kali, CP0-nya 17, ln 17 sama dengan 0,17 kali T. T-nya itu berapa? Ketemu 17? Coba. Oh ini 0,17 anjir, kenapa aku Untuk berapa? 12 koma itu bukan 2 kalinya itu. Kamu minum berdua dosis itu tidak berdua kalinya nggak nyampe 12 koma sekian. Oke? Paham? Gampang kok mbak? Gampang. Ya? Sudah boring belum? Subjenuh belum kamu? Belum ya? Lanjutkan ya. Sekarang saya ngomong data urin. Tadi data darah TP ya. Makanya saya tanya kamu boring enggak? Kalau boring percuma. Nanti kamu bingung apa? Enggak ya. Makanya kamu minum boleh makan kue, boleh kalau kue mau makan aja enggak apa. Ya. Sekarang kita beralih ke data urin. Orderasinya tetap order 1. Ya. Cuma beda notasinya aja. Kalau tadi CP pada urin itu ada jumlah obat antiresis dalam urin, kodenya DU, D besar U kecil, ya. Atau di samping itu malah XU yang dipakai. Ini XU. Kalau resel itu AE, Pak besar E kecil itu sama dengan ini. Ya itu jumlah obat antiresis dalam urin. Tetap order 1 seperti itu, lihat di atas itu. Cuman CP-nya diganti ya. Kalau sudah punya persamaan gini seperti ini, belum bersamaan order 1 ya. Maka di sini kalau T-nya ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Maka B-nya kalau kamu regresi ada K-nya ini adalah B. Ya seperti tadi sama persis kok sebetulnya. Tapi saudara, T di sini bukan T eksperimental. Ngerti maksud saya? Kamu nampung urin 1 jam, 2 jam, ya itu atau gini dulu. DDU per DT itu satuan apa? Tadi kan DU itu jumlah yang terrealisasi dalam urin per waktu, itu berarti satuan apa? Satuan kecepatan, kilometer per jam. Ya, satuan berat bersatuan berat persatuan waktu kilometer per jam. Kecepatan tidak bisa dilihat pada saat eksperimental. Kamu nampung urin 1 jam, tahu kecepatannya berapa? Nggak tahu kan? Jumlahnya tahu. Nampung lagi 2 jam, tahu kecepatan nggak tahu, yang tahu jumlahnya tahu. Padahal kita mau cari kecepatan. Tapi kamu naik motor aja dari ke sini, misalnya rumahmu mana itu ke sini? Wisma Permen, ya ada Wisma Permen ya gitu ya. Wisma Permen.
Kamu di rumahmu mau ke sini bisa tahu kecepatan? Enggak, motormu masih berhenti di teras. Ya, sampai di sini tahu kecepatan? Enggak, kamu sudah parkir di lantai 2. Sudah berhenti. Enggak tahu kecepatanmu di mana? Di jalan. Lihat speedometer, oh kecepatan saya sekian. Sama dengan ini, T-nya adalah T tengah. Maksudnya tengah jalan gitu, ya. Jadi T-nya di kalau kamu nampung 1 jam, 2 jam, T-nya adalah 1,5. Itu adalah kecepatan. Paham? Analognya ke sana. Jadi T sumbu S itu bukan T eksperimental tapi T tengah. Makanya disebut midpoint time. MPT itu midpoint time. Anak sekarang nggak populer sih midnight, itu nggak pernah kamu nonton besok midnight, nonton besok kamu jarang paling sekarang nonton di YouTube misalnya ya. Kalau anak zaman dulu saya waktu kuliah ya mesti midnight, keren banget nonton midnight. Tengah malam, ya. Oke. Sekarang kita ke soal. Ya. Sudah nampung urin, ya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam sampai 48 jam lihat di situ. Time and hour, itu hour ya jam ya. Ini apa? Yang kamu tampung SU, di sini SU bukan DU sama aja. Mulai tereksi dalam urin. Pada 1 jam 4, pada 2 jam 7,8 dan seterusnya sampai 48 jam 57,8. Nah, tadi kan sumbu Y-nya itu kan delta X per delta T kan? DDU per DT kalau tadi itu. Berarti kamu nyari delta T-nya dulu antara 0 dan 1, delta T-nya 1. Antara 1 dan 2, delta T-nya 1. 2 dan 3, 1. 3 dan 6 baru 3. Ya, 6 dan 12 baru 6. Paham ya? Kamu lihat depan dulu, ya. 12 dan 24, 12, paham ya? Delta X-nya sama, antara 0 dan 1 ya 4. Ya, antara 1 dan 2 ya 7,8 mulai 4, 3,8 dan seterusnya, paham? Sehingga kamu tahu, kamu punya sembunyi delta X dan delta T. 4 bagi 1 ya 4, 3,8 bagi 1 ya 3,8. Ya 6,4 bagi 12 ya 0,53. Itu adalah sembunyinya. Paham? Sekarang X-nya adalah TP tengah. Antara 0 dan 1 adalah setengah. Antara 1 dan 2 adalah 1,5. 2 dan 3 2,5 dan seterusnya. Paham ya? Jadi kamu bisa langsung menggambar antara waktu TP dengan ln delta X per delta T. Sekarang kamu isi ya berapa kali masuknya ke tes? 3 titik terakhir saja bahasa semua. 18, 30, 42 ya. 18, 30, 42 ini adalah 1,2, 0,53, 0,23 lupa itu. Mau nulis dulu aja. DM tadi dapetnya dari mana? Pas nanya susu ambil dari mana? 0,5 tengahnya 0 sampai 1, kedua tengahnya tengahnya terus rata ini bagi 2 Tip ditambah dibagi 2 ditambah dibagi 2 apa nih? T Ini delta T. ditambah di T ini ditambah bagi 2 hah? ditambah Iya, sayangku cintaku. Sayang Aurel ya, sama-sama. Nah, aku tulis ya berarti. Kayaknya aku harus sampingnya. Iya. Tapi percuma kamu nge-S tapi kamu baca webtoon. Masuk sih. Upload. Oke, ketemu berapa? Halo, Tata baca webtoon. B-nya itu berapa? 0, 0, berapa? B-nya
Ya. No, it's wrong answer. Sudah di loan tadi, sudah di loan regresinya, belum kayaknya. Iya. Ayo dimulai lagi regresinya tuh biar 3 titik aja loh. X-nya 18, 30, 42. D-nya lawan 1,2, lawan 0,53, lawan 0,3. Berapa? 1 tambah 2 bagi 2, 2 tambah 3 bagi 2, 1 tambah 12. Gini kan? Iya. Kayak gini, ini. Oh ya maaf. Kurang panjang ternyata. Bro. Ini gak ada yang lurus lah. Aku belum ekspor, Rek. Ya Allah, jelek banget tulisanku. Maaf ya guys yang baca ini. Kau nak padahal. Aku cuma mau ngasih tahu Tata ini sekarang lagi nge-webtoon. Saya ya 0,07 berarti tesnya berapa? Ya 10. Bisa tak? Iya kan? 0,7 dibagi 0,07 adalah 10. 70 bagi 7. Tanpa kalkulator pun bisa, oke? Sulit? Tidak. Ya. Bisa tak? Wah kamu nih. Ya maaf. Oke. Maaf ya Allah ya. Sudah. Ditekan lama. Pakai ini. Saya selesaikan data urin ya. Nanti biar Bu Alina yang menghitung KA nanti, tapi kalau kamu nggak ngerti nanti ketemu saya untuk menghitung KA. Ya. Jadi kalau digambar, gambarnya ini loh saudara. Ya, gambarnya ini. Sudah hitung tes tengah itu gampang tak dengan grafik. Nanti makanya nanti kalau ketemu saya lagi kamu bawa grafiknya. Grafik semilok, jadi tinggal gini aja. Bentar ini ya. Tes tengah adalah waktu yang digunakan separuh kadar sebelumnya. Jadi threshold 1, kamu tarik ke kanan, 1, turunkan ke bawah. Separuhnya 1 adalah setengah, turunkan ke bawah. Maka ini adalah tes tengahnya 10 bisa. Mau kamu setengah dan 0,25, mau 20 dan 10, mau 10 dan 5 sama aja sebenarnya 10. Oke, next, belum selesai dan kamu ingin ada yang ditanyakan dengan metode yang berikutnya. Oke, ya, balik ya. Metode FPT yang barusan kamu kerjakan itu tidak teliti, kecuali ya, bukan tidak teliti, lebih valid tapi susah. Ini subjeknya harus karantina. Jadi minumnya harus 200 ml itu ditakar semua baru datangnya bagus. Tapi nanti kalau kamu praktikum agak susah sih. Nanti cowok-cowok itu subjeknya agak susah menentukan. Ya di rumah maunya harus minum 200 ml tiap kali nabung urin, yang minum 1 muk gitu ya. Itu akan beda. Jadi datamu akan tidak bagus. Tapi tetap nggak salah dengan metode berikutnya ini adalah sigma minus. Ya, sigma itu tambah, minus itu dikurangi. Ya, ini. Saya langsung ke rumus akhir aja. Saya lihat di sini. Log du tak teringat min du. Ya, disigmakan semua itu namanya du tak teringat. Sorry. Oh, memang. Soalnya ini ku hilang sih. Jadi ini palsu. 100.000 nggak bisa dipakai. Kalau yang asli itu mahal, 1 juta lebih. Jadi gini, DU tak terhingga itu adalah ini maksudnya sigma itu gini. Ini dia kamu harus punya data, nanti nggak ngerti ya. 1 jam 4, 2, 7,8 di jumlah terus sampai akhir 48 itu berapa itu sigma namanya. Ya, dua minusnya bagaimana? Pada 2 jam 57,8 dikurangi 7,8. Pada 12 jam 57,8
1,8 dikurangi 33 itu namanya sigma minus. Ya, oke. Rumusnya adalah ini tadi. Log DU tak berikan PDU min KT per 2,3 karena ini pakai log ya, pakai 2,3 plus log DU tak berikan. Di sini P-nya tidak harus TP karena ini satuan jumlah. DU tak berikan DU adalah satuan jumlah bukan kecepatan. Jadi P-nya adalah lambung 1 jam, 2 jam, itu adalah T. Paham? Ini contoh soalnya. Ada di sini. Jauh banget. Jauh. Ini kamu file yang gabungan. Nih, coba lihat di sini, fokus dulu ya. Kalau lagi selesai kok ya. Waktu kita nampung urin 1 jam, 2 jam sampai tak terhingga sampai habis. Ya. Pada 1 jam kita dapat 0,36 miligram. 2 jam kita tambahkan dengan 0,36, jadi jadi sigmakan ya langsung ya 1,32 sampai terakhirnya 50. Berarti sigmanya dari 50. Karena pada 1 jam sigma minusnya adalah 50 dikurangi 0,36 49,4. Paham? Kita ambil yang 3 titik terakhir aja ya. Pada 18 jam 50 dikurangi 29,82 20,18. Oke. Pada 24 50 dikurangi 36,55 13,45. Oke. 36 ada 50 dikurangi 44,11 5,9. Sudah dapat sigma minusnya sama waktunya. Sudah dengan itu sigma minusnya sudah dapat 3 titik terakhir tadi 20, 13, dan 5 itu. X-nya adalah 18, 24, dan 36. Sekarang sudah regresi berapa T-nya? X-nya 18, 24, 36 ya. Y-nya adalah log 20,18, log 13,45, log 5,9. Coba. Ini diapain? Buat rufal regresi. Sama apa? Konten. Oh ini. Ini cari regresinya. Duh males banget regresi. Salah regresi. Cariin. Daripada kamu baca ngantuk. B-nya berapa? B sama 0,07 juga sama. Oh ini datanya sama tadi RBT, sekarang dibuat metode yang lain, tapi sama. Ya B-nya 0,07, T-nya ya 10 jam sama aja. Iya kan? Gampang kan? Gampang. ya tak boleh sih. Sekarang salah satu ke depan yang paling pintar di kelas ini siapa? Ali? Nisa yang mana? Kamu Pak? Kamu ke depan ya kamu salah nggak apa-apa. Udah selesai kita bahas Pak. Ini loh sebelah waktu ini loh. Kan di regresi yang ini tau. Iya, yang 3 bawah kan. Nggak sanggup apa? Mana sih dok? Atau nonton main webtoon lagi. Dia nggak jadi ngerjain.
Yang besar ya, yang besar ya. Tapi tulisan log di utak telinga pendek. Oh, ada tangannya ya. Tutup mulut sama dengan log di utak telinga gitu aja. Log di utak telinga dulu. Log di utak telinga. Main KT berdua 2,3 karena nggak pakai log. Nah, sekarang kita akan buktikan kalau tadi data darah 10 kali tes obatnya habis kan? Tadi kita terbuktikan. Kan kalau data urin bener nggak? Ya. Nah, kalau tata telinga itu anggap sempurna Mbak. Jadi tulis log 100 PDU di bawahnya. Iya, log 100 PDU masih dalam kurung ya. Ya, PDU sama dengan log 100, ya kan? Min K T-nya kita ganti 10 kali waktu paruh. Tadi kan 10 kali waktu paruh. 10 kali T setengah sudah per 2,303. K-nya, K itu kan diganti 0,693 per K, ganti K-nya. Iya, diganti sekarang 0,693 per T setengah. Biasanya kan bisa setol ya? Iya kan? Habiskan biasanya 10 kali 0,693 dan 6,93 kan enggak? Dibagi 2 kali ditulis 6,93 dibagi 2,303 berapa? 3, ya sudah sekarang log 100 PDU log 100 PDU udah boleh loh 2 PDU udah boleh, itu dalam satu kesatuan udah boleh tulis di bawah log 100 PDU. Nah, sama dengan Nah, kelihatan dah, karena tulis. minus 3. Ya. Kita soalnya bodo amat, dia main game. Lognya kita hilangkan 100 PDU sama dengan antilog dari PD1. Antilog PD1 berapa? Di awal juga 0,1 10. Ayo 0,1 gitu aja ya. Ya, DU sama dengan 99. Bener kan? Ya sama, data urin dan data darah. Ini ya wes itu orang pintar Pak. Ayo, sama harus apa itu. Paham ya saudara? Ada masih terakhir ini terakhir ya ini ya, validitas data urin sekarang. Kapan sudah pakai data darah, pakai data urin lebih enak pakai urin, tidak menyakiti pasien. Kalau darah kan ambil darah, ya kan? Ini kan tiba tamu urin, memang reaksi ya. Tapi urin itu harus ada bentuk-bentuk yang tereksisi dalam urin minimal 10%. Jadi bentuk obatnya tidak berubah minimal 10%. Teknik untuk pendapatan kadar harus spesifik. Juga praktikum itu pakai spektrum itu nggak spesifik. 0. Spektrum itu biasanya mikrogram per mililiter. Dalam darah itu punya nanogram gitu. Ya nanti coba ikuti aja lah praktikum. Pokoknya nggak teliti itu betul. Ya nggak teliti. Ya. Sampling harus frequent. Jadi mas-mas nanti kalau jadi subjek, obatnya asetosal. Asetosal tesnya 4 sampai 6 jam. Jadi paling nggak saudara nampung ambil yang kecil aja 4 kali 10, 40 jam. Nampungmu selama 40 jam. Tidak boleh nampungmu 40 jam 0, 10, 20, 30, 40 selesai nggak bisa. Jadi paling nggak kamu nampungnya 0, 1, 2, 3, 4, tiap jam kamu nampung. Di rumah pun nampung. Jam 10 malam nampung, jam 1 pagi nampung. Ya. Biasanya subjeknya saya beri bonus nilai mau di akhir. Ya. Kalau saran gitu. Jadi itu minimal
minimal kamu punya 15 titik selama 40 jam. Minimal karena kamu bisa 2 minggu ya. Jadi sampel hanya dikumpulkan sampai hasil kontraksi dari 10 kali waktu paru tadi sudah 40 jam ya. Harus dihindari variasi pH dan volume urin. Jadi gini mas-masnya jadi subjek sudah ikuti protokolnya. Kalau minum pakai air ya pakai air. Ojo tuh di rumah minum soda turbina, minum apa, minum kacau nanti datang ya. Volume urin juga gitu. Saudara harus setiap kali nampung urin harus minum 200 ml air 1 gelas aqua, yang 1 gelas aqua itu 200 ml. Jangan kalau kamu nggak suka minum, nggak minum gitu. Kalau kamu nggak minum, urin yang kamu tampung cuma 5 ml, 2 ml, nanti harus nyicilkan. Lama, rasanya lama. Tapi kalau kamu suka minum ya jangan terus suka minum yang banyak. Nanti hasilmu nol. Karena urinmu adalah 400 ml, 500 ml, lencer kan? Spektrumnya nggak mampu ya. Jadi nol semua. Atau minus tambah minus. Karena kita pakai alat spektrum, kalau pakai ABRC nggak apa-apa. Ya, oke. Sampel urin harus komplit. Tidak boleh tercecer sedikit pun. Kalau tercecer gagal, kamu harus ulang mulai awal. Misalnya kamu mas bangun jam 1 malam lupa. Kalau harus ditampung kamu buang aja ke kamar mandi, ulang mulai awal. Dikira saya tidak tahu kalau telepon dari kamu kelihatan, kamu nggak bisa bohong. Oh ini masih hilang, ada yang tumpah, pasti. Setiap kali nampung harus diukur, kamu nanti pinjam gelas ukur, dia dari kampus, diukur volumenya berapa. Ya yang di bawah sini cuma kecil aja, mungkin 5 mili aja di bawah sini. Yang lain harus diukur, karena nanti itu ada dikalikan volume. Ya. Oke, cukup ya. Kasihan kamu soalnya saya. Nanti Kamu hobi ya, apa? kita kapan langsung absorpsi bersama Bu Arina. Ya kalau nanti nggak ngerti ketemu saya 2 jam aja sudah selesai. Ini aku udah tinggal sini lagi level 4. Tapi nanti kalau ketemu saya dengan kantor kalau buka sudah fix ya. Udah selesai. Ya, oke, ada yang tanyakan? Bisa paham nggak? Bisa ya? Love issue. Ketemu lagi minggu depan. Bye bye.